Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai akuntansi dan laporan investasi dalam saham. Adapun kelompok kami yang pertama, Cesar Mayang Anggraini dengan NIM 043, Lailatul Maghfirah dengan NIM 044, Elena Anggun Hapsari dengan NIM 045. Metode ekuitas. Yang pertama, mencatat investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Yang kedua, investor akan mencatat laba dari perusahaan investi. Bila perusahaan investi memperoleh laba dan akun investasi akan bertambah. Yang ketiga, investor akan mencatat kerugian dari perusahaan investi. Bila perusahaan investi menderita kerugian dan ini akan dicatat sebagai pengurang akun investasi. Investasi ini memiliki antara 20-50% saham biasa sebuah perusahaan. Maka umumnya investor ini mempunyai pengaruh yang signifikan atas kegiatan-kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Setiap akhir periode, harga pokok tersebut disesuaikan dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Metode ekuitas didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi dalam sebuah perusahaan anak harus paralel dengan akuntansi perusahaan induk. Hubungan perusahaan induk dan anak merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan karena itu perubahan yang terjadi dalam kepemilikan modal pada perusahaan anak memerlukan perlakuan atau penyesuaian pada perusahaan induk. Metode biaya. Yang pertama, investasi dalam saham biasa dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen, kecuali dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh. Dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Metode harga pokok didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam surat berharga. Sebagai landasan metode ini, perusahaan anak dan induk diperlakukan sebagai dua perusahaan yang berbeda. Penerimaan dividen atas pemilikan saham diakui sebagai penghasilan laba rugi. Investasi baru diakui setelah surat berharga yang dimiliki terjual. Dalam metode biaya investasi dalam perusahaan anak selalu menggambarkan original cost atau cost semula karena rugi atau laba maupun amortisasi dari goodwill perusahaan anak tidak mempengaruhi perusahaan induk pada rekening investasi anak. Kecuali bila perusahaan anak mengumumkan dan membagikan dividen, maka perusahaan perlu mencatat hal-hal yang berhubungan dengan metode biaya. Yang pertama, yaitu pendapatan yang diakui adalah dividen yang diterima dari perusahaan anak, sedangkan pada metode ekuitas, pendapatan diakui adalah bagian laba dari perusahaan anak, dan dividen yang diterima akan mengurangi investasi dalam perusahaan anak. Yang kedua, penyusunan neraca konsolidasi, baik berdasarkan metode ekuitas maupun metode biaya, akan menghasilkan neraca konsolidasi yang sama.
Yang ketiga, eliminasi metode ekuitas sama dengan metode biaya, kecuali yang pertama amortisasi goodwill dicatat dengan mengeliminasi goodwill yang diamortisasi dengan rekening retained earning perusahaan induk. Yang kedua, eliminasi untuk rekening retained earning anak yang dihitung dari original retained earning anak. Selisih retained earning anak sekarang dengan retained earning original anak merupakan retained earning anak yang akan dieliminasi ke dalam retained earning induk sebesar presentasi pemilikan saham. Prosedur akuntansi berdasarkan metode ekuitas dan metode biaya. Yang pertama, saat terjadi investasi atau pembelian, di dalam metode biaya, yaitu dicatat investasi di perusahaan X pada kas, sedangkan di metode ekuitas, yaitu investasi di perusahaan X pada kas. Yang kedua, mencatat dividen yang diterima. Di metode biaya, dicatat kas pada dividen kas pada pendapatan dividen, sedangkan di metode ekuitas, kas pada investasi di perusahaan X. Yang ketiga, untuk mencatat perusahaan anak memperoleh laba di metode biaya tidak dimasukkan asumsi bahwa saham tidak dapat diperjualbelikan. Sedangkan di metode ekuitas, investasi di perusahaan X pada pendapatan di perusahaan X. Yang keempat, mencatat pengumuman pembagian dividen. Di metode biaya, piutang dividen pada pendapatan dividen. Sedangkan di metode ekuitas, piutang dividen pada investasi di perusahaan X. Yang kelima, mencatat penerimaan dividen. Di metode biaya, kas pada piutang dividen. Sedangkan di metode ekuitas, kas pada piutang dividen. Yang keenam, amortisasi goodwill. Di metode biaya tidak dimasukkan. Sedangkan di metode ekuitas, pendapatan di perusahaan X pada investasi di perusahaan X. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 Juli, perusahaan Pilsner membeli 2.000 lembar saham dari 10.000 lembar saham perusahaan SUD dengan nilai nominal $50 per lembar saham sama dengan book value dan fair value dari SUD net asset. Net income perusahaan SUD Net income perusahaan SUD tahun tersebut $50.000 dan pada tanggal 1 November dibayarkan dividen $20.000. Buatlah jurnal. Yang kedua, bila soal di atas, bila perolehan laba bersih perusahaan SUD $30.000, hitung penyesuaian pendapatan dividen dan akun investasi. Keterangan hak perusahaan Pilsner 30.000 dikali 6/12 dikali 20% sama dengan 3.000. Sedangkan dividen yang diterima sebesar 4.000, jadi terdapat selisih 1.000. Maka nilai inilah yang harus disesuaikan yang akan mengurangi pendapatan dividen dan investasi pada perusahaan SUD. Jawabannya, saat terjadi investasi atau pembelian pada metode biaya, investasi di perusahaan SUD pada kas sebesar 100.000. Sedangkan di metode ekuitas, investasi di perusahaan X, investasi di perusahaan SUD pada kas sebesar 100.000. Mencatat dividen pada metode biaya,
kas pada pendapatan dividen sebesar 4.000, sedangkan pada metode ekuitas, kas pada investasi di perusahaan SUD sebesar 4.000. Jurnal penyelesaian untuk mengakui laba pada perusahaan SUD pada metode biaya tidak ada pencatatan asumsi bahwa saham tidak dapat diperjualbelikan. Sedangkan di metode ekuitas, investasi di perusahaan SUD pada pendapatan di perusahaan SUD sebesar 5.000. Jawaban yang kedua, pendapatan dividen pada investasi di perusahaan SUD sebesar 1.000. Contoh yang kedua, pada tanggal 1 Januari, perusahaan Paine membeli 30% dari perusahaan Sloan. Dibayar dengan uang tunai $2 juta ditambah 200.000 saham perusahaan Paine dengan nilai nominal $10 per lembar saham dengan nilai pasar sebesar $15 per lembar saham. Biaya tambahan untuk pencatatan registrasi $50.000 mengurangi PIC, biaya konsultan dan penasehat $100.000 menambah investment di perusahaan Sloan. Buat jurnal oleh perusahaan Paine. Yang pertama, jurnal pembelian investment in Sloan Co. sebesar 5 juta, common stock 10 dikali 200.000 sebesar 2 juta, paid in capital 5 dikali 200.000 sebesar 1 juta, dan cash 2 juta. Yang kedua, jurnal biaya pendapatan registrasi dan konsultan dan penasehat. Investasi di perusahaan Sloan 100.000, additional paid in capital 50.000 pada kas 150.000. Penetapan kelebihan biaya terhadap ekuitas pokok. Penetapan kelebihan ini akibat terjadi perbedaan antara investasi yang dikeluarkan oleh investor dengan jumlah nilai buku. Dari perbedaan tersebut, kemudian ditelusuri perbedaan yang dapat ditelusuri atau diidentifikasi, dan perbedaan selisih yang tidak dapat ditelusuri atau goodwill. Misalnya, dalam contoh 2 di atas, menurut neraca, jumlah aktiva perusahaan Sloan $15 juta, sedangkan total liability $3 juta, dan total equity $12 juta. Nilai buku dari persediaan, aktiva lancar, peralatan, dan wesel bayar masing-masing $3 juta, $3.300.000, $5 juta, dan $2 juta. Sedangkan nilai harga pasar masing-masing $4 juta, $3.100.000, $8 juta, dan $1.800.000. Hitunglah jumlah kelebihan aktiva yang tidak dapat diidentifikasi atau goodwill. Jawabannya, investasi pada perusahaan Sloan sebesar $5.100.000, book value 30% dikali 12.000 sebesar $3.600.000. Total excess of cost over book value accurate sebesar $1.500.000. Selisih yang teridentifikasi dari aktiva tertentu, yang pertama inventory, 30% dikali 4 juta dikurangi 3 juta sama dengan 300.000. Yang kedua, other current asset, 30 juta dikali 3.100.000 dikurangi 3.300.000 sama dengan 60.000. Yang ketiga, equipment, 30% dikali 8 juta dikurangi 5 juta sama dengan 900.000. Yang keempat, not payable, 30% dikali 1.800.000 dikurangi 2 juta sama dengan 60.000. Total aktiva yang dapat diidentifikasi sebesar $1.200.000. Total aktiva yang tidak dapat diidentifikasi atau goodwill sebesar 300.000.
Akuntansi untuk kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh. Asumsikan bahwa Sloan Company membayar dividen sebesar 1 juta dolar pada tanggal 1 Juli dan melaporkan laba bersih sebesar 3 juta dolar selama tahun tersebut. Kelebihannya kita alokasikan untuk diamortisasi berdasarkan umur ekonomisnya, seperti tabel di bawah ini. Untuk inventory memiliki selisih 300.000 dan persentasenya 100%. Dengan masa manfaat dijual dan habis, maka amortisasinya 300.000. 300.000 ini berasal dari selisih dikali persentase. Untuk other current asset, selisihnya 60.000 dengan persentase 100%, masa manfaatnya dijual dan habis, maka amortisasinya 60.000. Untuk equipment, selisihnya 900.000 dengan persentase 5% dan masa manfaatnya 20 tahun, maka amortisasinya 45.000. Untuk not payable, selisihnya 60.000, persentasenya 20%, dengan masa manfaat 5 tahun, maka amortisasinya 12.000. Untuk goodwill, selisihnya 300.000, dengan persentase 2,5%, masa manfaatnya 40 tahun, maka amortisasinya 7.500. Maka jumlah amortisasi keseluruhan sebesar 304.500. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dividen dari Sloan Company. Pencatatannya cash pada investment in Sloan sebesar 300.000. Yang kedua, pencatatan laba Sloan Company. Pencatatannya investment in Sloan pada income from Sloan sebesar 900.000. Yang ketiga, pencatatan kelebihan persediaan. Pencatatannya income from Sloan pada investment in Sloan sebesar 300.000. Yang keempat, pencatatan kelebihan aktiva lain. Pencatatannya investment in Sloan pada income from Sloan sebesar 60.000 dibalikan karena pada tabel sebelumnya untuk pencatatan other current asset ini total 60.000 ini dikurungi, maka saat pencatatan ini harus dibalikan. Yang kelima, pencatatan amortisasi equipment. Pencatatannya income from Sloan pada investment in Sloan sebesar 45.000. Yang keenam, pencatatan amortisasi not payable. Pencatatannya income from Sloan pada investment in Sloan sebesar 12.000. Yang ketujuh, pencatatan amortisasi goodwill. Pencatatannya income from Sloan pada investment in Sloan sebesar 7.500. Bila jurnal di atas kita satukan yang berkaitan dengan investasi dan pendapatan, gunakan buku besar sebagai berikut. Investment in Sloan pada income from Sloan sebesar 595.500 dolar. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang berjumlah 30% adalah sebagai berikut. Laba Sloan Company yang dilaporkan sebagai pendapatan, perhitungannya 30% dikali 3 juta sebesar 900.000. Amortisasi kelebihan biaya. Inventory sebesar 300.000, other current asset sebesar 60.000, equipment sebesar 45.000, not payable sebesar 12.000, goodwill sebesar 7.500. Total amortisasi 304.500. Maka total pendapatan dari investasi 900.000 dikurangi 304.500 senilai 595.500. Bila kita analisis, maka yang pertama, investasi Pain pada Sloan per 31 Desember yang dilaporkan di neraca menjadi 5.395.500 dolar, yaitu investasi sebesar 5.100.000, dividen yang diterima sebesar 300.000, pendapatan Sloan sebesar 900.000, amortisasi sebesar 304.500, maka jumlahnya 5.395.500. Yang kedua, jumlah pendapatan yang dilaporkan di laporan laba rugi yaitu 595.500, yang merupakan pendapatan yang diterima dikurangi amortisasi.
Yang ketiga, aktiva bersih atau net asset Sloan Company naik dari $12.000 menjadi $14 juta. Oh maaf. Aktiva bersih atau net asset Sloan Co naik dari $12 juta menjadi $14 juta. Yaitu NA dikurangi dividen yang dibagikan ditambah laba yang diperoleh, yaitu 12 juta dikurangi 1 juta ditambah 3 juta dan hasilnya $14 juta. Yang keempat, saham Pain dari 3.600.000 menjadi 4.200.000. Perhitungannya investasi awal dikurangi dividen ditambah pendapatan yaitu 3.600.000 dikurangi 300.000 ditambah 900.000 jumlahnya 4.200.000. Yang kelima, jumlah aktiva tetap yang belum diamortisasi sebesar 1.195.500. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Untuk 1 Januari, di kolom ekuitas para pemegang saham Sloan sebesar 12 juta. Di ekuitas pokok 30% dari Sloan sebesar 3.600. Dan saldo investasi sebesar 5.100, maka perbedaan PV plus cost sebesar 1.500. Untuk dividen di bulan Juli, di kolom ekuitas pemegang saham Sloan sebesar 1 juta, ekuitas pokok 30% dari Sloan sebesar 300.000, saldo investasi sebesar 300.000. Di kolom pendapatan, di ekuitas para pemegang saham Sloan sebesar 3 juta, di ekuitas pokok 30% dari Sloan sebesar 900.000, dan saldo investasi sebesar 900.000. Untuk amortisasi semuanya senilai 0. Dan di perbedaan BV dan cost sebesar 304.500. Maka di tanggal 31 Desember, di kolom ekuitas para pemegang saham Sloan jumlahnya 14 juta, dan ekuitas pokok 30% dari Sloan jumlahnya 4.200.000. Dan untuk di saldo investasi jumlahnya 5.395.500, dan di perbedaan BV dan cost jumlahnya 1.195.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.